Bapak Ibu Saudara semuanya, saya mau undang kita menghormati kehadiran Tuhan tempat ini. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah kita pagi hari ini dan saya mau undang Bapak Pendeta Daniel Iskandar untuk doa pembukaan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kasih anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga hari ini kami boleh ada lagi di rumah-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengar firman-Mu. Terlebih juga Tuhan, kami boleh ikut dalam perjamuan kudus. Terima kasih untuk kesempatan ini ya Tuhan. Bapa, sebelum kami masuk dalam ibadah ini, kami mohon pengampunan dosa dan penyucian dari Engkau. Biar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan melawat kami semua. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, sukacita-Mu memenuhi hati kami. Dan itu boleh mengalir kepada orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi Bapak, hamba serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Urapan-Mu memenuhi kami semua. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita masih mau tetap bangkit berdiri dan saya mau Bapak Ibu untuk menyapa kiri kanan depan belakangnya. Katakan roh Tuhan ada padamu. Katakan roh Tuhan ada padamu. Yuk depan belakang kiri kanannya yang baru datang mungkin atau yang udah dari tadi. Kasih senyum yang manis ya Bapak Ibu Saudara semua. Karena hari ini Tuhan akan memberkati setiap kita, amin. Haleluya. Yuk kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bertepuk tangan bagi Dia. Mari Bapak Ibu kita bertepuk tangan buat Tuhan. Katakan satukan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Yang mau bergandengan boleh ya. Yang suami istri gitu ya. Anak orang tua sama anaknya silakan gandengan. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu. Siap-siap nanti yang mau gandengan ya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan. Yes, kami semuanya. Katakan dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Curahkan roh-Mu. Roh-Mu atas kami. Mari sama-sama Bapak Ibu katakan roh tercurah. Bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Hey! Katakan gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Katakan semua bangsa. Amin. Dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kita mau dengan pujian ini dari awal. Katakan satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya di gereja ini Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam hadirat-Mu kami sembah Kau pagi hari ini Tuhan. Curahkanlah roh-Mu atas. Sama-sama katakan roh tercurah. Roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenang. Katakan semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Bahwa Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat suaramu. Saya udah katakan roh tercurah. Lebih kencang lagi Bapak Ibu. Yes, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara semua. Yesus Roh tercurah, come on. Roh tercurah dari surga.
bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa, amin, kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Mari beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kita masih terus semangat memuji Tuhan, amin. Yang semangat katakan haleluya. Haleluya. Karam pam 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 pam. Kita mau siap nyanyikan lagu ini, Bapak Ibu semuanya. Katakan bersorak-sorai, sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya penebus, Yesus Tuhan. Ya kalahkan maut buat setiap kita. Yo semua, come on. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Yes. Mari sama-sama katakan, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia yang berperang ganti setiap kita. Oh Tuhan, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya penebus, Dia Yesus Tuhan kita. Amin. Kami bersuka karena-Mu, kalahkan maut, Dia bangkit. One, two, three, come on. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam pam param pam. Mari Bapak Ibu katakan param pam pam param pam. Param pam pam param pam. Yo semuanya bersama-sama sorak bagi Dia. Param pam pam param pam. Param pam pam param pam. Param pam pam pam. Sekali lagi ya Bapak Ibu semuanya. Go! Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, karena Kau bersama kami Tuhan, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan katakan sekali lagi Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, kita masuk dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan Dia perlindungan, Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi katakan Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam pam param pam. Lagi. Param pam pam param pam. Sekali lagi Bapak Ibu. Param pam pam param pam pam. Haleluya. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Duh, tadi saya pengen loncat gak bisa ya Bapak Ibu ya. Sekali loncat copot. Tapi gak mengurangi semangat saya atau setiap kita di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam penyembahan kita bagi Dia.
Tak mau katakan Tuhan Kau Bapa kami Tuhan. Tak mau katakan Kau juga sahabat kami. Terima kasih Tuhan. Kau yang ada selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Setiap musim kehidupan kami Tuhan, Kau tahu setiap kami Tuhan. Bahkan kalau Kau mau menjadi sahabat kami Tuhan, Kau yang mendengarkan kami Tuhan. Kau Bapa dan Kau sahabat kami Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami pagi hari ini Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, mari sama-sama katakan hanya Engkau. Hanya Engkau. Katakan juru selamatku. Juru selamatku. Katakan Tuhan Kau setia padaku. Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang Tuhan, janji-Mu Tuhan. Yang ku pegang Hanya janji-Mu. ku percayakan hidupku Tuhan. Ku Seluruhnya ke dalam tangan-Mu pagi hari ini Bapa. Hidupku, mari sama-sama katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau kami lewati lembah Tuhan dalam kehidupan kami ini Tuhan, Kau gak pernah tinggalkan setiap kami Tuhan. Itu yang Kau katakan buat setiap kami pagi hari ini Bapa. Kau gak pernah biarkan kami sendirian Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus Kekuatan di hidupku. Mari Bapak Ibu semua naikkan pujian ini dari awal. Katakan hanya Engkau Tuhan. hanya Engkau. Katakan juru selamatku. Juru selamatku. Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini Tuhan pertolongan-Mu Tuhan. Ku yakini Pertolongan-Mu buat setiap kami Tuhan. pertolonganmu Takkan terlambat. takkan terlambat Bagiku, oh Tuhan. Mari Bapak Ibu semua katakan ku sembah. Kami sembah Kau di tempat ini Tuhan, hari ini Tuhan. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan hidup setiap kami Tuhan. Kau begitu baik buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, GKP katakan ku sembah. Come on. Kami angkat tangan kami ke hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar setiap kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kau besar Tuhan. Sebab Kau Allah kami yang besar Tuhan.
sembah. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, katakan ku sembah Kau Allahku. Hati kami tertuju padamu Tuhan, Kau yang memulihkan setiap kami Tuhan. Yes, seluruh hidupku.
menghormati kehadiran Tuhan di tempat ini. Kami mau sembah Kau Tuhan, sebab Kau Allah kami satu-satunya yang layak untuk disembah. Kau Yesus satu-satunya yang layak untuk ditinggi karena diagungkan di tempat ini Tuhan. Bagimu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Kami hormati Kau Tuhan. Yang kehadiran-Mu di tengah kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, setiap Engkau yang mengalami segala sesuatu hari ini datang sama Tuhan dan bicara sama Tuhan. Karena Dia ada buat setiap kita. Dan Dia mendengarkan setiap kita asal kita mau datang sama Dia. Angkat setiap doamu, angkat setiap suaramu pagi hari ini sama Dia. Karena Dia menunggu kamu semua untuk datang sama Dia. Menunggu kalian semua untuk berbicara sama Tuhan. Apa yang menjadi keluh kesahmu, apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi beban beratmu, apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi kesukaanmu. Bicara sama Dia pagi hari ini. Karena Dia rindu menyambut setiap kita yang ada di gereja ini untuk datang sama Dia. Tuhan mau berbicara buat setiap kita pagi hari ini dengan jelas. Kau ada bersama dengan kami Tuhan di tempat ini Bapa. Kami rasakan kuasa kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kebesaran-Mu Tuhan. Kami rasakan kehebatan-Mu Tuhan. Kami rasakan Kau Tuhan begitu luar biasa Tuhan. Dalam setiap kelemahan kami datang Tuhan. Dalam setiap ketidakmampuan kami datang Tuhan. Dalam setiap kekurangan kami datang Tuhan. Dalam setiap minus things dalam hidup kami Tuhan, kami datang sama Kau Tuhan. Bukan dengan kuat kami, bukan dengan hebat kami, bukan dengan gagah kami, bukan segala kelebihan kami pagi hari ini Tuhan. Dan Kau menyambut setiap kami Tuhan sebagai seorang Bapa, menyambut setiap anak-anaknya yang mau datang sama Kau Tuhan. Kau memeluk kami Tuhan. Kau menyayangi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Gak ada kata yang bisa kami naikkan Tuhan selain puji dan sembah kami Tuhan pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau, oh Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku oh Tuhan. Mari angkat suaramu Bapak Ibu Saudara semuanya. Katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kau
Bapak Ibu semuanya, katakan pujian ini, katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Segala pujian, kemuliaan dan kehormatan hanya bagi nama-Mu Yesus. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang berkuasa. Saudara semua, saya membacakan satu ayat firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara semua. Filipi 4 ayat yang ke-6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pagi hari ini Tuhan mau setiap kita datang sama Dia. Pagi hari ini Dia mau setiap kita gak takut. Pagi hari ini Dia mau setiap kita gak khawatir akan hari esok kita. Apa yang akan kita jalani hari ini, besok, lusa dan seterusnya. Tuhan mau kita berpegang sama Dia. Tuhan mau kita terus percaya. Walaupun mungkin mata kita belum melihat, kita belum merasakan, kita belum mendapatkan, tapi Tuhan mau kita percaya sama Dia. Haleluya. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, Because He lives, all fear is gone. all fear is gone. Because I know, Because I know He holds the future. Amin Bapak Ibu Saudara semuanya. And life is worth the living just because. Ya, sekali lagi katakan because He lives. Mari angkat suaramu. Because You live, Lord. I can face Kami tahu. tomorrow. Yes. Because He lives, All fear is gone. all fear is gone.
kita memiliki hari esok. Sebab Dia hidup. Katakan Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Sebab Dia. Kita proklamirkan ini. Kau pegang hari esok setiap anak-anakmu Tuhan, yang percaya dan mengharapkan Engkau Tuhan. Yes, hidup kami berarti Kau hidup Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita katakan sebab Dia hidup. Mari angkat suaramu. Yes, ada hari esok. Hanya dalam Tuhan Dia karena kami tahu Tuhan, Kau pegang hari esok kami Tuhan. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari Bapak Ibu katakan karena aku tahu. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari Bapak Ibu katakan, terakhir kita katakan verse ini, karena aku tahu. Karena aku tahu Dia pegang hari esok. Sama-sama angkat suaramu. Hidup jadi berarti sebab Dia Segala puji dan hormat kami kembalikan kepadamu ya Bapa, Allah kami yang hidup, kudus dan mulia, yang kami kenal lewat Yesus Kristus Tuhan, yang pernah datang ke bumi ini menjadi manusia. Terima kasih Bapa kalau kami bisa mengerti dan mengenal Engkau lewat Yesus. Ajar kami terus untuk dapat hidup di dalam lingkungan di mana kami ada, menjadi berkat, menjadi terang. Kiranya namamu boleh dimuliakan. Buka hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami dengar boleh menjadi bagian dalam hidup ini. Dan kami boleh terapkan dalam langkah jalan kami. Sungguh-sungguh kemuliaan Allah boleh dinyatakan. Kami mau sambut firman-Mu dan kami alaskan doa ini hanya dengan satu nama, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan kalau kita boleh ada pada hari ini. Hari ini tidak akan pernah terulang lagi. Tapi biarlah kita menggunakan hari ini untuk bisa menjadi terang. Karena tema kita dalam 3 bulan terakhir ini adalah menjadi terang. 3-4 bulan ini. Kita boleh menjadi terang. Nah kemarin bulan lalu kita menjadi terang di dalam lingkungan di mana kita ada. Maksudnya bisa di keluarga, bisa di family kita, bisa di pekerjaan kita atau dimanapun lingkungan di mana kita ada. Hari ini kita mau belajar, kita boleh menjadi terang. Di tempat kita berbakti, di tempat kepada siapa saja orang-orang yang ada di sekitar kita maupun yang di luar kita. Yang jelas, jadilah terang.
Nah, Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 1, bukan Yesus maksudnya, di dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-3 dan 4. Kalau enggak berbunyi sebagai berikut. Bisa keluar? Oke. Oke, Yohanes pasal 1 ayat 3 dan 4. Bunyinya begini. Oke, kita mulai dari sini ya. Saya pikir nyala, ini nggak nyala satu. Oke, nah kita ayat ini berkata dalam Dia ada hidup. Dalam Dia. Yohanes nggak pernah tahu yang namanya Yesus. Waktu itu ketika dia ucapkan ini, dia hanya ingat pada waktu itu di dalam Dia, di dalam Kristus yang dia tahu, yang karena dia adalah muridnya dan dia tahu di dalam Yesus. Dia bilang di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi dia mau memberitahukan kepada kita bahwa hidup itu adalah terang manusia. Jadi manusia itu harus bisa memperlihatkan terang. Manusia itu bisa menjadi terang. Kenapa? Kalau kita ada di dalam Dia. Kata kuncinya adalah dalam Dia. Nah, kalau dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam gelap dan gelap itu tidak menguasai. Jadi betul kita ingat gelap dan terang itu selalu bertolak belakang. Kalau ada terang tidak ada gelap. Kalau ada gelap pasti nggak ada terang. Nah, karena itu kita tahu dikatakan bila mana dikatakan di sini terang itu bercahaya di dalam gelap. Jadi sekecil apapun terang, kalau ada di dalam gelap, maka itu akan bercahaya. Kalau kita nggak punya lampu terang yang besar, lilin yang kecil itu akan cukup menerangi lingkungan di mana kita ada. Tempat di mana kita menyalakan cahaya lilin tadi. Nah, jadi kalau ada terang, maka gelap akan lalu. Tapi kalau tidak ada terang, maka gelap itu sungguh-sungguh gelap. Pernahkah Anda merasakan kalau di dalam gelap Anda nggak pernah bisa melihat apapun? Kalau kita masih bisa melihat, jadi di dalam gelap kita masih bisa melihat, artinya masih ada cahaya di sekitar itu. Kalau nggak ada cahaya sama sekali, kita nggak bisa melihat apa-apa. Sama aja kita tutup mata. Itulah gelap. Dan kalau kita betul-betul ada di dalam gelap, sama saja kita menutup mata, kita nggak bisa lihat apa-apa. Nah, itu sebabnya mengapa Yesus mau katakan manusia hidup, manusia itu adalah terang. Nah, maka sebab itu kita harus menjadi terang. Nah, kalau kita mau menjadi terang, maka di sini berkata kita sebelumnya mesti mengerti apa sih yang namanya terang. Tadi kita sudah tahu, salah satu kata terang adalah salah satu istilah yang paling sering dipakai di dalam ajaran. Kita seringkali mengajarkan tentang terang. Yesus mengajarkan tentang terang karena terang itu merupakan bagian yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Makanya Allah menciptakan terang. Dulu pada waktu pertama, saya juga bilang pada kita semua, pada waktu penciptaan pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi. Terus kemudian setelah dia ciptakan langit dan bumi, Allah nggak pernah menciptakan yang namanya bintang dan matahari, belum. Matahari dan bintang baru diciptakan pada hari keempat. Pada hari ketiga dia ciptakan apa? Tanaman. Tanam-tanaman, itu hari ketiga. Berarti memang ada tanaman yang nggak butuh terang. Tapi jelas kalau tanaman yang membutuhkan terang, maka tanaman itu harus muncul setelah terang itu ada. Nah, dari sini kita bisa mengerti kalau memang tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang. Hari itu ngitungnya gimana? Satu hari. Saya pada waktu mikir itu gimana ngitungnya satu hari. Hari pertama Alkitab bilang, hari kedua, padahal belum ada bintang, belum ada bulan, belum ada matahari. Hari ketiga, hari keempat. Pada hari keempat
baru Allah menciptakan yang namanya matahari, bulan, bintang, dan segala isinya. Nah, jadi baru kita tahu, kalau kita cuma tahu sekarang ini, hari itu kalau ada matahari terbit dan kemudian matahari tenggelam, itu kita katakan malam. Kemudian muncul lagi matahari baru, dan itu baru kita katakan satu hari. Itu pengertian kita. Apakah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi tidak ada perputaran itu? Ada. Cuman kita nggak tahu, kita nggak bisa mengerti. Jadi betul tiap hari matahari terbit, matahari tenggelam, itu satu hari. Matahari terbit, matahari tenggelam, itu satu hari dan seterusnya. Dan kita bisa tahu itulah perputaran dari bumi ini yang mengelilingi matahari. Nah, kalau kita bisa mengerti ini, pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, apakah bumi itu nggak berputar mengelilingi yang namanya poros matahari? Iya, belum ada mataharinya, Pak. Nah, itu sebabnya memang kita nggak tahu perputaran itu bagaimana. Tapi Allah tahu. Satu hari, baru hari keempat diciptakannya lah matahari. Dan kalau kita lihat matahari, ketika matahari ada, padahal bumi itu sudah ada sebelumnya. Mungkin kita pikir begitu. Kalau kita pikir secara logika, matahari diciptakan pada hari keempat. Bumi, langit dan bumi. Jadi bumi sudah ada pada hari pertama. Terus bagaimana bumi itu berputar mengelilingi matahari? Mataharinya belum ada. Berpikir nggak tidak seperti itu? Saya dulu mikir begitu. Terus gimana ya ngitung harinya? Nah, dari sini kita mengerti Allah punya waktu dan kita punya waktu. Waktu kita dan waktunya Allah tidak sama. Waktu kita dan waktunya Tuhan kita nggak tahu. Tapi kita tahu satu hari Tuhan. Kadang-kadang kita diterjemahkan 1000 tahun manusia. Wah, lama banget, Pak. Iya, betul. Satu hari Tuhan, 1000 tahun manusia. Kalau begitu bagaimana kita bisa mengatakan seperti itu? Jadi Allah menciptakan alam semesta ini bisa 7 hari, bisa 7.000 tahun. Padahal sebelumnya sudah ada bumi ini. Berapa ribu tahun? Wah, puluhan ribu tahun, Pak, katanya. Kita nggak tahu kapan diciptakannya langit dan bumi. Berapa lama itu diciptakannya sebelum segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan. Tapi kita mesti tahu sekarang, manusia dijadikan ketika hari yang terakhir. Bukan hanya hari yang terakhir. Hari yang terakhir adalah hari yang ke-6. Manusia diciptakan di hari yang ke-6. Yang terakhir. Jadi mula-mula Allah ciptakan dulu binatang-binatang. Wah, semua binatang jadi di hari ke-6. Baru paling akhir sekali manusia dibuat. Jadi manusia jadi yang paling terakhir. Sehingga manusia nggak bisa ambil bagian, ikut-ikutan Tuhan menciptakan yang lain. Karena ketika manusia yang terakhir dijadikan, baik adanya. Dan semuanya selesai, Allah istirahat. Jadi manusia tinggal menikmati semua yang sudah baik yang diciptakan Allah. Nah, kalau kita melihat manusia yang terakhir yang dibuat ini dan dia bisa hidup di dalam semua karya Allah yang begitu baik. Nah, kalau kita bisa mengerti terang yang Allah ciptakan, pengganti dari hidupnya mungkin. Kita tahu Yesus itu berkata, "Akulah terang dunia." Jadi kita bisa tahu terang itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi kalau di waktu Allah menciptakan segala-galanya, terangnya dari mana? Ya dari diri Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita sudah tahu sekarang bahwa kata terang salah satu istilah yang paling umum dipakai. Dan terang ini melambangkan apa? Bimbingan, arahan, harapan, keselamatan, pengertian. Nah, sebenarnya ada banyak arti yang bisa diartikan dari kata terang itu. Dan lambangnya itu sebagai apa? Orang mengatakan terang itu sebagai bimbingan. Jadi kalau kita lagi nggak ketemu pikiran kita, nggak ngerti pelajaran kita butuh bimbingan. Artinya penerangan. Supaya kita bisa memahami apa yang kita pelajari. Supaya kita bisa mengerti apa yang kita pelajari. Itu adalah bimbingan kalau kita bilang. Nah, arahan. Kita nggak tahu kemana kita mau pergi.
Kita mau kemana, kita mau jalan. Harus ada arahan. Terang itu merupakan arahan kemana kita harus jalan. Harapan, kita nggak tahu harapan kita ke depan. Orang nggak punya harapan, salah. Orang harus punya harapan. Harapannya kalau nanti akan jadi apa? Kita mesti punya harapan. Karena dengan harapan itulah kita akan memacu diri kita untuk mencapai tujuan yang kita tuju. Kalau kita nggak punya harapan, maka kita akan terus stagnan di tempat itu dan diam. Kalau kita nggak ada harapan ke depan, kita nggak akan maju ke depan. Karena itu kita harus ada harapan. Dan harapan itu ada di dalam hidup kita ini. Kristuslah harapan kita. Keselamatan sekali lagi. Kita nggak tahu jalan kemana kita tahu. Tapi keselamatan adalah yang kita cari. Kalau di sini bahaya, di situ bahaya, di sana bahaya. Kita mencari keselamatan. Dan Kristuslah sumber. Terang itulah yang memberitahukan kepada kita. Keselamatan. Jalan mana yang mesti kita tempuh. Manusia itu mencari yang namanya keselamatan. Keselamatan hidup. Karena dia tahu hidup ini sebentar. Hidup manusia paling-paling Alkitab bilang 70 tahun. Wah, saya udah 70 tahun Pak. Habis dong sebentar lagi. Nah, kalau Tuhan kasih waktu lagi, lebih panjang lagi. Oke, lebih bagus lagi. Saya cuma bilang, kalau saya punya waktu lebih, maka Tuhan kasih jangan sampai saya nggak bisa bikin apa-apa. Kita mesti bisa tahu ke depan, hari-hari ke depan. Karena sebentar lagi kita tahu kalau kita sudah selesai dalam hidup ini, kita punya hidup yang sangat kekal bersama dengan Tuhan. Itulah harapan kita, itulah keselamatan kita. Kalau orang dunia ini mungkin gak tahu, kalau setelah mati kemana gak tahu. Tahu-taunya nanti pada waktu kita dihukum Tuhan. Pada waktu sudah dihukum baru menjerit, kenapa gue dulu gak bikin ini dan itu. Sama seperti orang kaya dan Lazarus. Dia nggak tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Ketika ada di dalam hukuman Tuhan, barulah si orang kaya itu sadar. Wah Pak, tolong kasih tahu Lazarus turun ke bumi. Bilangin ada banyak saudara-saudara saya yang hidup kayak saya. Nanti jangan sampai kayak begini. Di sini kita bisa mengerti manusia tidak tahu hari depan. Tapi Tuhan tahu. Maka sebab itu kita harus punya harapan. Bersama dengan Kristus. Keselamatan kita, pengertian kita. Itu adalah terang. Jadi terang itu memberikan sesuatu yang jelas di dalam hidup ini. Nah, terang adalah sumber yang selalu kita cari dalam gelap. Jadi kalau kita di dalam gelap, yang kita cari apa? Terang. Orang ada di dalam gelap, yang selalu dia cari apa? Terang. Nggak pernah dia cari yang namanya emas. Duit nggak ada gunanya. Pada waktu kita di dalam gelap, yang kita butuhkan adalah terang. Kalau sudah ada terang, baru yang lain kita cari. Kita nggak mungkin cari yang lain. Terang kita butuhkan kalau kita ada di dalam gelap. Makanya manusia mencari terang ketika mereka ada di dalam gelap. Kalau dia sadar di dalam gelap, maka dia mencari terang. Tapi kalau dia nggak sadar, dia nggak tahu kalau dia di dalam gelap, maka dia nggak tahu apa yang mesti dia cari. Sama kayak orang tidur. Dia nggak tahu apa yang dia mesti cari. Nah itu sebabnya mari kita bisa mengerti. Terang adalah sumber yang kita cari kalau kita di dalam gelap. Sehingga menyelamatkan diri dari perasaan tidak aman. Ini boleh dikatakan kecemasan, bingung dan kehilangan arah. Ini bicaranya adalah terang itu kita adalah bagaimana kita mencari jalan. Kalau kita di dalam gelap, kita mau mencari jalan. Supaya kita betul-betul bisa melihat dengan jelas. Kalau kita nggak bisa melihat sama sekali, kita di dalam gelap. Dan kalau kita di dalam gelap, mata ini nggak akan pernah berfungsi dengan baik. Karena nggak ada cahaya. Mata ini tidak akan berfungsi kalau tidak ada cahaya yang masuk ke dalam mata. Akibatnya kita nggak bisa melihat apapun juga. Ya, jadi kita mesti tahu terang adalah sumber yang kita cari di dalam gelap. Nah, kita semua berharap agar kita dapat menjadi terang yang kuat. Kita bisa betul-betul bersinar. Ya, saya sendiri berkata, hendaklah terangmu bercahaya. Terus makin lama makin bertambah terang. Seperti sinar matahari yang begitu cerah. Kita bisa tahu kalau Yesaya sendiri mau mengungkapkan kepada kita bahwa kita harus punya terang dan terang itu harus bercahaya. Nah,
Kadang-kadang Yesus juga mengatakan seperti itu. Tapi kita dikatakan kalau kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Berarti kita menjadi satu dengan Kristus. Kalau Kristus itu terang, kita di dalam Dia, maka kita tidak lagi di dalam gelap. Kita yang gelap, ada sumber terang. Kita dekat dengan terang, maka kita menjadi terang. Itu sebabnya mengapa kita bisa mengerti di sini. Kita harus menjadi terang. Kalau kita menjadi terang, maka orang-orang yang gelap akan menjadi terang. Nah, itu pentingnya terang dalam hidup ini. Nah, kalau kita bisa tema kita hari ini berbicara tentang menjadi terang bagi banyak orang, bagi lingkungan, bagi gereja, bagi tempat dimanapun kita berada, kita bisa menjadi terang. Maka saya mau katakan ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Contoh yang paling klasik, Yesus adalah terang. Nah, Yesus adalah terang yang dia berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam gelap. Jadi kalau dia bilang, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Jadi kalau dia katakan, akulah terang dunia, jadi dia itu terang dunia. Jadi jikalau kamu mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam gelap. Kenapa? Karena Yesuslah terang. Jadi kita bisa tahu karena dikatakan karena, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi kalau kita mengikut Yesus, kita akan menjadi terang. Karena kamu mempunyai terang. Jadi kita bisa mengerti Yesus adalah contoh teladan yang perlu kita ikuti. Nah, banyak orang suka berkata Yesus kan itu istimewa. Kita nggak mungkin bisa kayak Yesus. Kita nggak mungkin bisa sama seperti Yesus. Saya suka katakan, dimaksud kamu yang tidak sama seperti Yesus di bidang apa? Yesus, kita nggak mungkin sama kayak Yesus, iya. Apanya yang nggak bisa sama? Kalau kelahirannya, iya. Karena Yesus lahir istimewa. Dia lahir tanpa laki-laki. Karena dia di dalam dia Allah taruhkan. Allah buat lewat rahim Maria, Allah menjadikan seorang manusia yang bernama Yesus. Kelahirannya ajaib. Itu betul. Kalau seperti itu nggak ada satu manusia pun di bumi ini yang sama seperti dia. Betul. Itu membuktikan kalau dia adalah Allah. Karena Allah makanya dia tidak mau menggunakan konsep yang sama dengan manusia. Nah, walaupun kita katakan Yesus tahu dengan kelahirannya yang luar biasa, tapi saya mau tekankan, ketika dia menjadi manusia, itu betul-betul sama seperti kita menjadi manusia. Hanya prosesnya yang beda dengan kita. Bagaimana Allah membentuk Yesus, menjadikan Yesus manusia, dan bagaimana Allah membentuk kita menjadi manusia, itu beda. Nah, kalau dalam konsep ini, oke, kita nggak akan pernah bisa sama. Siapapun juga nggak akan pernah bisa sama. Oh Pak, sekarang ada Pak yang namanya klon. Wah, klon kan? Ya, kita cuma diambil sel. Sel kita yang diambil, kemudian sel itu yang dibentuk dan jadilah manusia. Itu klon. Tapi kita katakan orang yang dibentuk dengan klon itu akan persis sama seperti saya. Jadi kalau saya dibikin klon, maka yang akan muncul nanti persis sama kayak saya sekarang ini. Enggak mungkin sama kayak kalian, enggak, lain. Kalau yang klon saya itu pasti akan sama kayak saya. Bentuknya, tampangnya, wajahnya, semuanya persis 100% sama. Kepintarannya beda. Kalau dia nggak sekolah, dia bodoh. Mengerti maksud saya? Itu klon. Kalau klon itu akan membentuk manusia yang sama seperti saya, tetapi sekarang dia menjadi baru seperti nol lagi, reset semua. Makanya kalau orang ciptakan klon, kalau bisa otaknya ini dipindahin, pengetahuannya dipindahin. Saya bilang kalau pengetahuannya dipindahin, mungkin otaknya berisi pengetahuan. Terus bagaimana dengan jiwanya? Yaitu kehendaknya, emosinya. Itu gak akan pernah bisa. Itu juga dibentuk dari kecil.
Nah, pembentukan yang namanya emosi, kehendak itu dibentuk dari anak-anak, dari kecil. Saya jadi begini, punya kemauan, punya kehendak begini karena dari kecil punya didikan, punya pengetahuan, punya pembentukan, punya lingkungan di mana saya bisa bergaul. Nah, kalau orang yang baru kemudian yang baru muncul ini, jadi klonnya saya yang baru muncul ini, terus ditaruh di dalam kurungan, maka dia akan hidup di dalam kurungan, gak pernah keluar dan gak pernah bisa berpikir seperti saya yang di luar. Itulah manusia. Jadi kita bisa mengerti bahwa klon itu berbeda dengan konsep yang disebut kelahiran dengan konsep Yesus. Iya kan itu satu manusia Pak, hanya saya sendiri, gak pakai yang lain. Kalau membentuk laki-laki ya cari yang laki-laki, kalau bikin perempuan ya ambil klon perempuan, jadi katanya. Beda, sama sekali konsep klon dengan kelahiran Yesus itu beda. Nah, jadi kalau kita mau mengatakan kelahirannya yang berbeda, iya. Tapi segala-galanya Yesus itu manusia. Sama dengan kita. Apanya yang sama lagi yang lain? Banyak sekali. Dia perlu makan, dia merasakan lapar, dia merasakan capek, dia merasakan yang namanya marah, dia merasakan yang namanya sedih. Yesus pernah marah? Sering. Yesus pernah sedih? Banyak. Yesus pernah berduka? Banyak banget. Jadi semua yang kita rasakan juga dirasakan oleh Yesus karena dia tidak beda dengan kita. Wow, dia punya mujizat yang spektakuler. Apa yang spektakuler yang mujizat Yesus buat? Itu Pak, jalan di atas air. Petrus juga bisa kok jalan di atas air. Terus kasih makan 5.000 orang Pak. Banyak yang bisa kasih makan banyak orang juga sekarang. Banyak mujizat yang dikerjakan oleh Yesus bisa dilakukan oleh kita generasi ini. Bahkan lebih hebat lagi dari generasi dulu. Kalau dulu saya nggak tahu, kalau zaman dulu saya nggak tahu kondisi keadaan di Amerika sekarang ini. Apa yang terjadi nggak tahu. Tapi sekarang saya bisa tahu. Cukup dengan buka telepon teman saya yang ada di mana gitu. Buka dong handphone kamu, lu kasih lihat ke lingkungan di mana. Saya bisa lihat di mana dia berada. Mata saya bisa ditaruh di sono kelihatan pakai HP-nya. Itu zaman sekarang, zaman dulu nggak bisa. Jadi teknologi berkembang begitu rupa dan saya katakan teknologi akan terus berkembang dan berkembang sehingga manusia tidak menganggap Tuhan itu eksis. Ini cilakanya. Mari kita mau tetap hidup di dalam takut Tuhan. Karena kita tahu terang itu sudah ada. Itulah Yesus sebagai sumber terang. Dialah terang manusia. Jadi kehidupan kita sumbernya adalah Yesus. Dia akan mencari, barang siapa yang hidup dalam terang, dia akan mempunyai hidup. Bintang baru muncul di timur yang mengarahkan orang Majus ke Yerusalem untuk menemukan dia. Ini simbol utama. Waktu Yesus lahir ada terang yang besar. Bahkan ada satu buku mengatakan terang itu mirip dengan terangnya matahari. Sehingga pada waktu malam itu terang tetap eksis. Dan kemudian kita tahu, ada 2 hari siang, 1 hari malam doang. 1 hari. Dia bilang harinya itu panjang. Dari matahari kemudian terang itu terus di malam itu tidak ada malam. Jadi betul-betul panjang. Karena apa? Karena terangnya bintang yang dikatakan yang dibawa oleh orang Majus itu. Yang memimpin dia sampai kepada Yesus. Itu saya lupa buku apa yang saya baca. Itu adalah merupakan gambaran pada waktu dulu memang Yesus datang ke dunia ini. Disimbolkan sebagai terang. Makanya terang itu menjadi terang yang istimewa. Bintang baru muncul. Apakah bintang ini ada sekarang ini? Sampai sekarang ini nggak pernah muncul lagi. Saya ngarepin bintang yang di orang Majus itu muncul lagi. Sehingga siangnya nggak panjang gitu, nggak ada malam. Nggak pernah ada. Nggak pernah muncul. Mestinya kalau memang ada di alam semesta ini. Dia muncul karena dia pasti berputar. Mungkinkah 1000 tahun sekali putarannya baru melintas ke bumi. Atau 2000 tahun baru bisa melintas ke bumi. Karena dia adalah satu bintang yang melewati alam jagat raya ini. Tapi sampai 2000 tahun nggak pernah muncul lagi.
Mungkin ada, saya nggak tahu. Karena alam ini terlalu luas. Perputarannya untuk melewati garis bumi ini membutuhkan waktu mungkin ribuan tahun. Kita baru 2000 tahun sejak Yesus lahir. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini Yesus menjadi terang, kita juga harus menjadi terang. Itulah konsep yang Yesus mau tekankan kepada kita. Nah, yang kedua saya mau tekankan di sini. Untuk menjadi terang kita perlu apa? Beberapa hal di sini. Dibersihkan, murni sehingga kita layak membawa terang dan memancarkan terang. Dibersihkan, itu seringkali kita lupa konsepnya. Mengapa kita dikatakan pada waktu kita mau mengikut Yesus, menjadi umat pilihan Tuhan, disimbolkan dengan dibaptis. Dibersihkan, dimurnikan. Itu adalah simbolik bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Nah, acap kali karena baptisan itu merupakan simbol pembersihan, pemurnian. Maka banyak orang kadang-kadang mensalah tafsirkan sehingga itu dipentingkan dari yang lain. Enggak. Sekali lagi itu cuma tanda atau simbolik bahwa kita adalah orang-orang milik Tuhan. Simbol kita adalah apa? KTP. Kalau kamu warga Jakarta, KTP Jakarta. Kalau kamu warga Cirebon, ada KTP-nya di Cirebon. Nggak tahu Cirebon ada apa nggak, lupa saya. Nah, pokoknya ada satu wilayah atau menunjukkan itu tanda tempat di mana dia berada. Kalau begitu apakah nggak penting baptisan? Penting. Karena itu adalah simbol bagi kita umat pilihan Tuhan. Makanya kalau orang jadi umat Kristen, selalu yang ditanya surat baptisan. Karena itu adalah simbolik. Simbol bahwa kamu adalah orang Kristen. Anak-anak Tuhan. Yesus nggak perlu dibaptis. Kenapa? Karena dia nggak perlu dimurnikan. Dia nggak perlu dibersihkan. Karena dia memang sudah bersih. Itu sebabnya mengapa Pak Yohanes Pembaptis berkata, bukan, jangan. Aku tidak layak membaptiskan kamu. Aku tidak layak membaptiskan Yesus. Memegang tali kasutnya pun aku tidak layak. Tapi Yesus katakan, lakukanlah untuk melakukan kehendak Bapa. Dari sini kita bisa mengerti bahwa Yesus pun dibaptis. Karena itu adalah simbol umat pilihan Tuhan. Padahal Yesus kan bukan. Dia kan bisa aja gak perlu karena dia adalah Tuhan. Tapi karena dia manusia, maka dia perlu menjadi manusia yang seutuhnya. Dia dibaptis. Nah, itu sebabnya mengapa dibersihkan, dimurnikan sehingga kita layak membawa terang. Kok hilang sih? Nah, membawa terang. Nah, mengembangkan kekuatan rohani yang ada di dalam kita sendiri. Jadi kalau kita punya terang, kita harus mengembangkan. Sekali lagi, mengembangkan. Saya mau katakan ini penting. Apa itu iman? Kita punya iman. Orang percaya itu imannya masih lemah. Orang percaya kadang-kadang bisa orang katakan kalau suatu saat dia kuat sekali, betul. Tapi yang dimaksud dengan iman itulah pengertian, pengetahuan tentang konsep keilahian. Kita tuh nggak tahu betul. Kalau orang yang tahu maka kita nggak gampang dibodohi. Orang yang mengerti nggak gampang ditipu. Maka sebab itu kita perlu sekolah, kita perlu belajar supaya kita nggak gampang dibodohi orang. Kita perlu belajar ini dan itu supaya kita bisa mengerti ini dan itu. Nah, di sini kita tahu iman itu adalah seperti itu. Kalau kita percaya sesuatu yang kita belum tahu, maka kita hanya percaya. Kalau kita belum tahu sesuatu yang kejadian ke depan, kita hanya percaya kata orang. Jangan ke depan loh, di situ ada pembunuhan. Kalau kita percaya kepada orang ini, kita nggak ke sono. Tapi kalau kita nggak percaya, kita jalan ke sono. Nah, itu sebabnya mengapa sekarang kalau dikatakan iman itu adalah keyakinan. Di mana? Apakah kita percaya? Apa kata orang itu? Bahwa kita nggak boleh ke sono. Kalau kita nggak percaya, kita cuekkan kata-kata itu, kita jalan. Betul-betul kita dibunuh. Yang salah siapa? Nah, ini sebenarnya penting buat kita menyadari. Iman itu adalah sesuatu yang tumbuh di dalam diri kita.
Iman itu bukan benda mati. Kalau kita mengatakan benda mati, maka itu tidak akan pernah tumbuh, diam, statis. Tapi iman kita tuh bukan statis. Iman itu tumbuh. Makanya iman itu hidup. Iman itu perlu yang namanya sumber nutrisi. Iman itu seperti pohon yang tumbuh dan itu perlu nutrisi. Iman itu seperti manusia yang perlu makan. Iman itu ada sesuatu yang tumbuh. Kalau kita mendapatkan supply maka akan tumbuh. Tanaman kalau kita nggak bibitkan, nggak kita kasih nutrisi, maka tanaman itu akan lemah, tidak kuat. Dan kalaupun tumbuh, kalau di sekitarnya ada banyak hambatan, dia akan mati. Tapi kalau dia kuat, dia akan terus kuat dan kuat. Dan itu sebabnya kita pun sama, iman kita pertama kali kita punya iman. Kita hanya tahu, Yesus Tuhan, Juru Selamat saya. Kenapa kamu percaya Yesus juga? Firman Tuhan yang katakan, hamba Tuhan yang ngomong, kita percaya. Nah itu kita percaya. Nah kalau kita percaya hamba Tuhan yang ngomong. Kalau hamba Tuhan itu gak ngomong apa-apa. Kita gak pernah tahu apa-apa. Nah Tuhan memberikan kita Alkitab. Supaya kita memegang ajaran itu. Alkitab itu adalah ajaran Nabi. PL. Alkitab itu ajaran Rasul. PB. Jadi ajaran Rasul dan Nabi. Itu ada di PL dan PB. Dan kita tahu selain itu ada kitab yang menceritakan sejarah. Sejarah itu apa? Adanya di mana? Ada di kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Sejarah bangsa Israel ada di kitab Perjanjian Lama. Sejarah Yesus Kristus hidup ada di mana? Di Perjanjian Baru. Jangan cari Yesus di Perjanjian Lama. Di sini kita bisa mengerti bahwa konsep ada nubuatan yang akan terjadi. Di PL ada. Di PB ada. Jadi semuanya lengkap. Hal yang akan datang sudah dikasih tahu di dalam Alkitab. Kejadian hidup manusia, sejarahnya ada. Supaya kita bisa pahami. Itulah pengetahuan, pengertian. Nah iman itu kalau kita sudah mengerti. Iman itu bukan lagi percaya. Tapi sudah jadi kekuatan dan itu tidak akan pernah goyah. Kalau kamu punya iman sudah jadi pengetahuan, maka itu bukan lagi iman. Tapi kamu sudah menjadi bagian yang tidak akan pernah bisa berubah. Kalau kamu tahu dan itu benar, 2 kali 2 sama dengan 4. Itu satu kebenaran, satu firman. Orang dulu gak tahu, gurunya ngajarin. Nah 2 kali 2, 4, diapalin. Hafalin perkalian, kali kalian 2, kali kalian 3, kali kalian 4. Saya masih ingat waktu SD bilangnya begitu. Dia hafalin tuh kali kalian. Dulu mah gak tahu, pokoknya hafal. 5 kali 5 berapa? 25. Wah langsung cepat, kok bisa ya? Hafal, karena hafal. Nah sekarang enggak, 5 dikali 5. 5 adanya 5 kali, jadi 5 kali 5. Nah berapa total di jumlah? Nah orang sekarang ngitungnya begitu. Dihitung dulu baru ketahuan jawabannya terlalu lama. Itulah fakta. Kenapa sekarang kita pengetahuan diajarkan? Jadi bukan lagi percaya. Nah kalau udah pengetahuan udah betul. Kita tahu betul. Udah yakin. Ada orang datang 5 kali 5 sama dengan 24. Alah kamu bego kamu. Kan kita bisa bilang begitu. Karena kita lebih tahu, kita mengerti betul. Kalau dulu, mamanya ajarin, 5 kali 5, 25. Apal tuh anak, 5 kali 5, 25. 5 kali 6, 30. Wah begitu, apal sekali. Terus gurunya datang. 5 kali 5 berapa nak? Dia jawab, 25. Salah. 24. Anaknya bilang, enggak, 25. 24. Kata gurunya bilang, 24. Anak itu sekarang bengong. Mikir. Mamanya bilang 25. Sekarang gurunya bilang 24. Kepada siapa dia percaya? Anda mengerti maksud saya? Kepada siapa dia percaya? Mamanya atau gurunya? Enggak, mamaku bilang 25. Guru bilang, tidak, itu salah. 24. Makin bingung tuh manusia. Itulah kita sekarang ini. Kalau kita nggak mengerti tentang kebenaran firman Allah, kita akan lemah digoncangkan oleh dunia ini. Itu sebabnya mengapa kita perlu dibenarkan, dibersihkan. Mengerti betul-betul tentang firman
Tuhan. Dan itulah iman kita yang perlu dibentuk untuk memenuhi pengertian. Makanya kita diajarkan, ayo belajar firman Allah supaya kamu tahu. Kalau ada orang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Sekarang kan banyak ajaran begitu. Yesus itu bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia nggak mati. Mana ada Tuhan yang mati? Bingung kan? Logis. Yesus itu bukan Tuhan, dia manusia yang sama kayak kita. Betul, manusia yang sama. Kalau kita nggak punya pengertian tentang firman Allah, kita akan lemah. Apalagi generasi yang mendatang. Yang tidak lagi menganggap keberadaan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan tuh nggak ada. Semuanya tuh logis. Logik. Mana? Kamu pernah lihat Tuhan? Enggak. Itu dia, enggak ada. Dunia ini kita akan semakin hari dibawa kepada situasi yang tidak akan percaya Allah lagi. Makanya Yesus berkata, kalau anak manusia datang, adakah iman di bumi ini? Makanya selama kita masih bisa beriman, kita masih tetap percaya kebenaran firman Allah. Hayo belajarlah, mengertilah firman Tuhan. Supaya ada pertanyaan kita bisa jawab dengan gamblangnya. Kalau ada orang bilang misalkan begini. Ya itu salah, kitab kamu sudah dipalsukan, kitab kamu sudah gak murni. Dulu ada kata Alkitab. Mana sekarang ada kata Alkitab? Al itu Allah, kitab itu adalah tulisan tuh kitab. Jadi kitabnya Allah, Alkitab. Kita taunya Alkitab sekarang ini kan, nggak ada. Tapi nggak pernah ada diterjemahkan di sekarang ini menjadi firman Tuhan. Nah itu nggak ada, itu buktinya berubah katanya. Ada banyak kata yang memang diganti, ada banyak kata memang yang diubah. Makanya kita dikatakan Alkitab kamu sudah berubah, udah nggak original. Apa jawab kita? Susah kan? Sekali lagi kalau kita nggak mengerti firman Allah bukan apa yang tertulis, tapi betul-betul kita pahami dan mengerti. Itulah Tuhan yang berbicara kepada kita. Biarlah tulislah firman Tuhan, pengertian itu di dalam hati kita supaya kita tidak akan pernah goyah. Mengertilah. Saya kadang-kadang bingung kalau saya ngitung-ngitung waktu saya belajar Alkitab. 12 tahun. 3 tahun di STT Petamburan, 3 tahun di STT Reform. Terus 7 tahun di Jeffrey. Cuman dapat MDiv. S2. Bego memang, betul. Kalau sekarang S2 tuh 2 tahun kelar kalau kamu sarjana. Tapi saya butuh yang namanya 12-13 tahun. Waktu mau masuk si Jeffrey aja yang diminta saya apa? Ijazah SMA. Kadang saya sampai garuk kepala, gue padahal udah S2 ya. Tapi kok dimintanya ijazah SMA. Wah saya mesti pergi ke SMA lagi, untung SMA-nya masih ada gitu. Walaupun kepala sekolahnya udah ganti berkali-kali. Dari sini kita bisa mengerti manusia pengetahuan akan terus berubah. Tapi firman Allah kekal dan kekal. Masih tetap berlaku sampai sekarang. Dia tidak pernah berubah. Originalnya ada. Itu terjemahan bisa berbeda-beda. Disesuaikan dengan bangsa yang ada. Terjemahan itu merupakan arti bagaimana kita menerjemahkan supaya kita memahami kata aslinya, originalnya. Makanya aslinya masih ada. Makanya sekarang kalau kita punya kitab Ibrani dan kitab Yunani, itulah originalnya, masih ada di situ. Terjemahannya tinggal diambil sesuai dengan yang ada yang kita bisa mengerti. Nah, itu yang kita katakan iman kita harus tumbuh. Nah, menjalani kehidupan yang baik. Ini kita katakan hiduplah dengan betul. Hiduplah takut Tuhan. Hiduplah yang benar. Nah, kemudian kita menjadi cermin. Cermin itu memantulkan cahaya.
Dia tidak pernah menyerap, memantulkan cahaya. Makanya cermin itu ada cahaya masuk keluar. Makanya kita bisa melihat wajah kita di dalam cermin. Kenapa? Cahayanya dipantulkan kembali kepada kita. Dan ini kita katakan cermin, bertindaklah sehingga janji Tuhan dapat digenapi. Kalau Tuhan berkata percayalah, kita mesti percaya, bertindak. Jalanlah, kita mesti berjalan. Yesus berkata angkatlah tilammu dan berjalan. Nah orang itu kalau nggak mau ngangkat tilam dan dia nggak mau jalan, tetap aja di dalam tempatnya. Kita mesti bertindak, kita mesti melakukan, kita mesti berbuat. Itulah yang namanya bertindak. Iman itu bukan hanya pasif diam, tapi kita mesti melakukan segala sesuatu. Tuhan perintahkan kita, kita lakukan. Makanya ada beberapa hal yang kita mesti ingat. Kalau kita kadang-kadang saya katakan, percayakah kalian bahwa Roh Kudus ada di dalam kita? Iya, percaya Pak. Apa buktinya Roh Kudus di dalam kita? Kita kadang-kadang nggak bisa jawab. Apa buktinya? Selama kita mengaku Yesus itu Tuhan, makanya kata kita bilang, waktu ditanya, Yesus bertanya, hai Petrus, hai semua orang. Menurut kalian, ini 12 muridnya ditanya sama Yesus. Menurut kalian, siapakah aku ini? Petrus dengan gamblang berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Terus Yesus berkata, berbahagialah engkau Petrus karena bukan kamu yang mengatakan itu. Melainkan Bapakku yang ada di dalam kamu. Jadi berarti kita tahu ketika ada Roh Kudus di dalam kita, maka kita masih tetap percaya Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allah yang menyelamatkan. Yesus itu yang membebaskan kita, yang melengkapi kita. Maka semua konsep di dalam PL, semua prinsip yang tertulis di dalam perjanjian lama, semua janji-janji yang dituliskan di dalam Torahnya bangsa Israel, itu sudah digenapi di dalam Yesus. Kalau kamu berdosa, maka kamu mesti membawa ini. Kalau kamu membawa ini dengan cara begini, enggak boleh. Kalau kamu membawa binatang yang cacat, enggak boleh. Kalau kamu, macam-macam cara, macam-macam persyaratan, kalau kamu ngikutin mabok. Baca aja kitab Imamat. Kadang-kadang kita bingung sendiri. Itulah konsep yang Tuhan beritahukan kepada bangsa ini untuk diterapkan. Nah Yesus datang ke dunia ini. Dia memberitahukan kepada bangsa ini. Waktu Yesus datang, dialah Sabat. Pada waktu hari Sabat, Yesus menyembuhkan, angkatlah tilammu, berjalanlah. Orang yang lumpuh itu mengangkat tilamnya dan jalan. Mula-mula sih ditanya, maukah engkau sembuh? Terus jawab orang ini, ya Rabi, ya Tuhan, boro-boro saya sembuh. Itu kolam udah bergoncang, saya mau ke sono, udah orang lain cemplung dulu. Jadi dia pikir penyembuhan di kolam itu. Jadi ketika Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Gak ada orang yang tolong saya cemplungin ke kolam. Berapa banyak kita gak pernah paham, si Yesus itulah penyembuh yang ajaib. Angkatlah tilammu, berjalan. Nggak perlu ke kolam. Hanya dengan beraksi dan bertindak. Itu sebabnya mengapa kita mesti harus tahu bahwa Tuhan pun mengirimkan Roh Kudus ke dalam kita. Tuhan menaruh ke dalam kita Roh Kudus dan itu adalah bukti bahwa kita percaya. Dengan mengaku percaya, kita percaya dengan sungguh Yesus itu Tuhan. Tahukah saudara berapa banyak itu akan lemah. Kalau kita punya Roh Kudus, kita punya spirit. Semangat untuk datang beribadah. Karena kalau kita punya Roh Kudus, spirit untuk berbakti itu ada. Kemauan untuk beribadah kepada Tuhan itu besar. Tapi kemauan itu makin lama akan makin lemah kalau kita nggak pernah merasakan kehadiran Allah. Kenapa kita nggak merasakan kehadiran Allah? Di dalam ibadah kita memuji, kadang-kadang kita nggak memuji. Mulut kita cuap-cuap memuji, tapi hati kita, pikiran kita ke tempat lain. Aduh, tadi gue lagi masak belum dimatiin kompornya.
Terus atau aduh tadi aku udah janji sama si A, itu ntar jam berapa ya? Pikirannya kemana, mulutnya si nyanyi. Tepuk tangan barangkali. Pikiran kita nggak ada di dalam satu ibadah. Kalau mau ibadah beribadahlah. Kita concern, kita beribadah dengan taat. Lakukan bagian kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, gue udah bosen dengarnya yang sama lagi, yang sama lagi. Tahukah saudara, Roh Kudus bisa mengajar kita jauh lebih banyak dari apa yang kita pahami. Saya kadang-kadang kalau dengerin firman Tuhan gak peduli siapapun yang bicara. Mau orang biasa, mau orang hebat sekalipun. Saya cuma duduk diam, dengerin aja dia ngomong. Dan saya tahu pada waktu itu Tuhan akan mengajar saya jauh lebih banyak dari apa yang dia bicarakan. Marilah kita percaya Roh Kudus yang ada di dalam kita akan mengajar kita banyak hal yang kadang-kadang kita gak pernah paham. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Allah. Wah Pak, saya gak dengar Pak. Iman akan tumbuh dari pembacaan firman Tuhan. Pak, saya gak bisa baca Pak. Iman akan tumbuh dari, kuping gak dengar, mata gak lihat, terus jari, wah ada lagi braille. Lewat rabaan di jarimu kalau baca firman Tuhan. Aduh Pak, saya gak ngerti braille. Yang kalau udah kayak begitu saya mengatakan, iman adalah anugerah kalau kamu bisa percaya. Gak ada cara lain. Mata gak bisa lihat. Betul kan? Kuping gak bisa dengar. Tangan gak bisa meraba. Kalau mata gak ngelihat kan buta. Kuping gak bisa dengar kan tuli. Kalau orang udah buta tuli, terus gimana? Tinggal meraba. Raba gak bisa juga. Udahlah. Anugerah kalau kita bisa percaya. Tapi saya mau katakan kembali di sini. Selama kita masih punya kemampuan itu. Do it. Kerjakanlah. Karena ada masanya itu tidak akan pernah terjadi lagi. Belajarlah Alkitab. Dengan firman Tuhan yang kita dengar. Kita tahu iman kita akan tumbuh. Berikan waktumu kepada Tuhan. 1 hari berapa lama. Duduk diam. Konsentrasi penuh. Maka saya tahu Tuhan akan mengajar kamu dengan baik. Pak, saya gak bisa 1 hari penuh belajar. Oke, dalam 2 hari 1 kali kamu berikan waktumu. Wah, saya gak bisa Pak, terlalu sibuk. 1 minggu kamu berikan waktumu. Berapa jam untuk Tuhan? Merenungkan firman-Nya, membaca dengan serius, mendengarkan firman Tuhan dan sebagainya. Serius. Saya tahu dari situlah imanmu akan tumbuh. Kalau kamu gak pernah bertindak seperti itu, you never grow. Kamu tidak akan pernah tumbuh dengan baik. Karena firman berdasarkan pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Firman berdasarkan apa yang kamu baca, apa yang kamu baca adalah firman Allah. Hidup kemudian kita lakukan dengan benar sesuai dengan firman Allah katakan. Menjadi cermin dan bertindaklah. Menjadi terang bagi banyak orang. Yang ketiga, hambatannya apa? Ini saya mau katakan godaan. Banyak sekali godaannya. Kita mau ke gereja, teman datang. Gue mau usir gak enak. Akhirnya gak jadi ke gereja gara-gara teman datang. Berapa banyak kejadian kayak gitu. Itu godaan. Udah ya, gue mau pergi dulu, gue mau ke gereja. Beranikah kita ngomong gitu? Karena ada yang berani, ada yang kagak. Serius, betul loh itu. Itu godaan kecil. Bisnis, jujur loh ya. Terus, enggak, gue untungnya cuma 5.000, padahal untungnya 10.000 atau 100.000. Kita seringkali sulit, godaan-godaan ini akan datang. Saya mau katakan godaan. Godaan yang telah ditempatkan oleh si jahat. Ini yang ditempatkan oleh si jahat. Di Korintus dikatakan, ingatlah pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan kamu. Kita mungkin mendapatkan tekanan, mendapatkan cobaan yang betul-betul menyakitkan. Sekali lagi itu tidak akan pernah membuat kamu tidak berdaya. Kalaupun kamu gak tahu jalan keluarnya, Allah akan kasih kamu
jalan keluar. Itu kata Korintus pasal 10 ayat 13. Sehingga kamu bisa keluar. Ini cobaan. Banyak ya, saya nggak bisa tulis banyak. Karena godaan itu bisa bermacam-macam cara, bermacam-macam tipe, bermacam-macam kondisi. Orang tua mungkin godaannya anaknya. Laki-laki mungkin godaannya 3T. 3T kan ya, tahta, wanita, harta. Kan begitu kan. Katanya begitu. Apakah betul? Saya nggak tahu. Kalian yang paling tahu. Kita semua yang paling tahu apa yang menjadi kelemahan, godaan yang membuat kita tidak berdaya. Godaan itu adalah membuat kita tidak bisa menjadi terang. Kita tidak bisa memberikan dampak. Terang harus dinyatakan dalam hidup kita ini. Apa itu? Hidup di dalam kasih. Efesus 5 ayat 12. 1 dan 2. Ya itu Efesus bilang, hiduplah di dalam kasih. Jangan cinta uang. Ucapkanlah syukur, bukan kata-kata kosong. Mengucapkan kata syukur kadang-kadang kita mengatakan puji Tuhan. Kan ucapan syukur kan. Tapi betulkah kita mengucapkan puji Tuhan dengan betul atau hanya ya supaya orang anggap kita berohani. Ada masalah nggak apa-apa, puji Tuhan. Puji Tuhan gampang sekali diucapkan. Tapi apakah betul itu keluar dari hati atau hanya sebagai lip service? Yang paling tahu diri kita sendiri. Marilah kita lakukan dengan betul. Ini yang saya mau katakan tambahan, ini namanya istilah ini yang namanya cinta uang. Nah di Efesus 3 sih nggak bilang cinta uang. Ya banyak macam lah, tapi saya terjemahkan dengan arti kata cinta uang. Nah itu adalah kenapa sekarang ini ilahnya zaman ini itu adalah uang. Kita lebih mengasihi uang daripada yang lain. Marilah kita hidup dengan takut Tuhan. Marilah kita hidup dengan betul-betul mencari hadirat Allah. Jangan kita utamakan yang penting, kita lupakan yang lain, yang lebih penting. Kita pikir uang penting, betul uang memang penting. Tanpa uang kita nggak bisa hidup, betul nggak salah itu. Tapi bukan segala-galanya. Kita bisa atur dengan baik. Maka sebab itu ini yang ucapkan syukur bukan kata-kata kosong. Supaya kita bisa memahami dengan baik ya. Nah hati-hati dengan pergaulan kita. Kalau kita baca di dalam 5 ayat 5 sampai dengan 6. Itu jangan kamu bergaul dengan orang yang kayak gini, yang kayak gitu. Mendingan kita baca sedikit ya, itu penting banget ya. Efesus ya. Efesus pasal 5 itu yang saya mau katakan. Karena ingatlah ini baik-baik. Kata Paulus berkata, ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi dikatakan ingat itu penting buat kamu. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata hampa. Ayat 6. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi orang yang mengucapkan kata-kata yang sia-sia itu disebut orang durhaka. Karena dikatakan seperti ini dikatakan jangan kamu disesatkan oleh orang dengan kata-kata hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi orang yang mengatakan kata-kata hampa. Yang sia-sia, yang gak berarti, yang tidak mengandung makna. Kata-kata yang kurang baik. Itu dikatakan orang durhaka. Yang tadi dikatakan orang serakah, orang cemar, orang sundal. Nah ini semua disebut penyembahan berhala. Jadi kalau engkau serakah itu sama dengan engkau menyembah berhala. Kalau engkau hidupmu enggak benar, cemar, itu disebut orang yang menyembah berhala. Kalau kamu orang perempuan jalanan itu disebut yang perempuan pelacuran itu disebut juga penyembah berhala. Jadi dikatakan itu semua disebut sebagai penyembah berhala. Dan kemudian orang yang mengucapkan kata-kata yang gak baik, yang kurang tepat, yang hampa, itu sama saja disebut orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Mereka dahulu kamu, karena memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Paham sampai di sini ya? Jadilah umat Tuhan yang hidup di dalam terang.
terang. Menjadi terang dan menerangi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Singer dan song leader boleh naik ke depan sambil kita mempersiapkan diri. Saya mau ajak jemaat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan sesaat. Kita boleh menjadi umat, tapi yang terpenting adalah lakukanlah tugas panggilan kita sebagai umat Allah. Jangan biarkan status kita tetap sama. Kita adalah orang pilihan, tapi kita tidak pernah melakukan apapun dalam hidup ini. Kalau engkau dipanggil sebagai umat Allah, lakukanlah fungsimu sebagai umat Allah. Kamu bisa melayani Tuhan. Dengan cara apa kita bisa melayani Tuhan? Dengan cara engkau bisa bersaksi kepada orang. Dengan cara engkau bertindak benar. Dengan cara engkau tidak berbuat hal yang sia-sia. Jadilah umat yang betul-betul menjadi umat pilihan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami anak-anak Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu. Ajar kami untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Melakukan tugas dan fungsi kami sebagai umat pilihan Allah. Berikan kami hikmat untuk dapat kami lakukan apa yang dapat kami buat dalam hidup ini. Menjadi terang bagi banyak orang. Menjadi terang bagi gereja. Menjadi terang bagi pekerjaan. Menjadi terang bagi apapun yang ada di sekitar kami. Kami tahu Tuhan, biarlah terang Kristus boleh mengalir di dalam kami. Dan kami boleh menjadi umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus yang diam di dalam kami, ajar kami lebih banyak lagi. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Satu hal kita mau masuk dalam bagian yang kedua, yaitu perjamuan kudus. Di hadapan kita ini ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Yesus tidak pernah mencabut konsep ini. Perjamuan ini tidak pernah dicabut. Makanya kita tetap ada. Dua sakramen yang tidak pernah terlepas dari umat Tuhan. Perjamuan kudus dan baptisan. Karena itu adalah simbolik. Kalau baptisan simbolik sebagai warga kerajaan Allah. Sedangkan perjamuan kudus adalah simbol kesatuan dengan tubuh Kristus. Karena itu sebabnya mengapa kita harus mengerjakan ini. Nah, Paulus mengajar kita untuk tetap memeriksa diri. Hiduplah benar. Kalau kita salah, nggak ada kesempatan buat kita untuk membawa burung tekukur atau bawa korban untuk pengampunan dosa. Cukup Yesus berkata, kalau engkau salah, sadarilah, bertobatlah. Minta ampun sama Tuhan, maka Dia Allah yang setia mengampuni. Sebelum kita mengambil roti ini, kita bisa berdoa minta pengampunan kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Pelayan Tuhan, perjamuan boleh ke depan, kita berdoa bersama. Bapa di surga, sebelum kami mengambil roti dan anggur sebagai persekutuan dengan tubuh Kristus. Sebagai satu umat yang kudus milik Allah. Kami mohon Tuhan, kasih karunia-Mu mengampuni setiap kami yang bersalah. Supaya kami layak mengambilnya. Dan kami boleh hidup di dalam takut sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami senantiasa melakukan apa yang Kau perintahkan. Kami akan mengambil roti dan anggur ini. Biarlah kuduskan kami. Begitu pula roti dan anggur yang ada di depan kami. Kuduskan supaya menjadi tubuh dan darah Kristus. Yang menjadi satu dengan kami sebagai tubuh Kristus. Terima kasih Bapa, segala puji dan hormat kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk bagi kami. Yang mulia
Ada yang belum dapat roti dan anggur untuk ikut perjamuan, boleh angkat tangan. Sudah semua di atas? Oke, kalau sudah, mari kita bangkit berdiri. Saya mau ajak pikiran kita kepada 2000 tahun yang silam. Sambil kita mengambil roti dan prepare untuk perjamuan ini. 2000 tahun yang silam Yesus ada di bumi ini. Itu bukan cerita dongeng, bukan cerita khayalan, tapi satu fakta kejadian sejarah yang sudah diakui oleh seluruh dunia dan manusia bahwa Yesus pernah ada. Dan dia tinggal bersama dengan kita dan dia hidup dengan kita. Dia mati di salib tanpa dosa, tanpa kesalahan sedikit pun. Dia tertuduh menjadi manusia yang paling terkutuk di bumi ini. Makanya dia mesti mati di salib sebagai orang yang paling terkutuk. Hukuman yang paling berat di atas bumi ini. Dia mati di salib padahal tidak pernah punya kesalahan. Yesaya berkata, kutuk kitalah yang ditanggungnya. Dosa kitalah yang dipikulnya. Kesalahan kitalah yang dia terima. Segala kutuk dan hukuman Tuhan dia tanggung supaya kita dibebaskan. Supaya kita diselamatkan. Karena itu angkatlah roti di tangan kananmu. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecahkannya bagi kamu. Barang siapa yang makan tubuhku, di dalam dia ada hidup dan hidup itu kekal. Inilah hidup tubuh Kristus. Jadikan satu dengan kita. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Anda boleh buka cawanmu, siapkan lebih dulu. Yesus mengangkat cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian. Darahnya mengalir sejak saat dia ditangkap, dihina, dipukul. Darahnya tidak pernah berhenti mengalir sampai disalib, kehabisan darah, mati di sana. Dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian. Kita angkat cawan kita. Barang siapa yang minum darahku, di dalam dia ada hidup dan hidup itu kekal. Aku akan membangkitkannya pada hari kebangkitan. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Sekarang dalam tubuhmu mengalir tubuh dan darah Yesus yang membuat kita menjadi satu tubuh. Tubuh Kristus. Satu umat pilihan Tuhan. Satu bangsa kepunyaan Allah. Agar supaya kita melakukan apa yang pernah Tuhan buat ke dalam hidup kita ini. Menjadi terang. Menjadi memberitakan kabar sukacita dan damai Tuhan yang kita miliki. Karena itu mari kalau ada yang sakit, jamahlah tempat yang sakit dan kita mau berdoa. Bapa di surga, inilah umatmu, anak-anak Tuhan yang sudah mengambil perjamuan. Sehingga kami boleh menjadi satu tubuh, tubuh Kristus. Karena itu Bapa, kami akan memberitakan betapa besar karya Tuhan yang dikerjakannya di dalam kami. Kami membutuhkan tubuh yang sehat. Kalau ada yang sakit Bapa, dalam nama Yesus, jadilah dia sembuh. Dan kesembuhan boleh mengalir dari saat ini. Dan nama Tuhan dimuliakan. Bapa, kami percaya kuasa Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami. Mujizat demi mujizat akan nyata. Dan kami akan melihat kuasa Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bagi mereka yang lemah di dalam situasi yang sulit dalam hidup ini, kiranya Engkau membuka jalan baginya Tuhan. Sehingga umat-Mu ini boleh keluar dari beban yang mereka hadapi.
Damai dari Tuhan boleh mengalir. Sukacita dari Bapa boleh terus mengalir. Keluar dari dalam kami. Karena kedamaian, sukacita ada di dalam hati kami. Ketika kami menerima Yesus Tuhan. Sumber sukacita itu. Terima kasih Bapa. Segala puji dan hormat kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu Saudara semua, sambil dikumpulkan kembali gelas bekas perjamuan kita tadi, saya akan mewakili sekretariat untuk membacakan beberapa informasi pengumuman pada siang hari ini ya Bapak Ibu Saudara semua. Yang pertama ada berita duka cita, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga almarhum Ibu Linda Herawati, istri dari almarhum Bapak Handi Gunawan, di usia 71 tahun pada hari Sabtu 30 September 2023 jam 15.35. Ibadah penghiburan, tutup peti dan pemberangkatan jenazah akan dilaksanakan pada hari ini ya, hari Minggu 1 Oktober jam 1 di rumah Bintara Bekasi. Apabila ada jemaat di tempat ini yang ingin bergabung untuk mengikuti ibadah di rumah almarhum, gereja menyiapkan 2 mobil. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian boleh untuk menginformasikan kepada sekretariat, bisa dengan Saudari Sandy Sintike yang ada di belakang, mungkin Sandy bisa angkat tangan ya. Oh udah kelihatan ya. Ya itu Sandy yang paling belakang yang pakai masker warna hitam. Dan atau misalnya boleh juga dengan Pak Chin Liang ya, atau Pak Sudarto juga boleh. Begitu Bapak Ibu silakan menginformasikan saja untuk bisa bergabung bersama. Yang kedua, informasi bagi tim choir dan paduan suara untuk latihan hari ini ditiadakan. Jadi akan kembali berlanjut untuk latihan di minggu depan. Yang ketiga, untuk Komisi Umas di mana akan ada ibadah ucapan syukur ulang tahun yang ke-8, begitu ya Bu ya, ulang tahun yang ke-8. Jadi Komisi Umas akan mengadakan ibadah hari Kamis 5 Oktober 2023 jam 10 pagi. Bapak Ibu yang berusia lanjut, lansia boleh diundang untuk bergabung di dalam ibadah Umas tersebut gitu ya. Dan yang keempat ada permintaan untuk dukungan doa nih bagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Nah, kalau Bapak Ibu di beberapa waktu yang lalu sudah mendengar rencana gereja untuk bisa membeli gedung sebelah kiri kita, dan rencana juga kita akan menyiapkan panitia ya, sudah disiapkan tentunya dari gereja, ada panitianya untuk menegosiasikan harga rumah tersebut. Jadi tugasnya saya, Bapak Ibu Saudara sekalian adalah untuk mendukung dalam doa. Nah kalau doa pasti kencang semua lah ya. Nanti urusan yang berikutnya nanti urusannya Om Jo sama Om David ya, sama Pak Stefanus, Pak Daniel urusannya itu. Jadi Bapak Ibu paling tidak kita berdoa bersama-sama agar negosiasinya tim panitia yang ditunjuk bisa negosiasi dengan baik dan kita dapetin harga yang terbaik gitu ya untuk pembelian gedung sebelah, dan juga dipersiapkan ke depan dana-dana yang kita butuhkan bahkan untuk membangun gereja atau memperluas gereja lagi ke depannya untuk memberkati banyak orang dan sekitar Jatinegara dan sekitarnya. Oke, nah kemudian kita akan mendengarkan pengumuman dari Youth. Saya persilakan. Saya mewakili remaja pemuda ingin membagikan sedikit kegiatan yang kami lakukan pada bulan September lalu. Berikut ini cuplikan yang kegiatan kami pada bulan September lalu. Praises
informasikan bahwa ibadah remaja pemuda ini berusia antara 12 sampai 25 tahun. Setiap hari Sabtu jam 6 sore onsite di GKP Jatinegara. Tidak hanya ibadah, kita juga saling sharing, saling menguatkan satu sama lain, bermain games juga, dan juga ada fellowship bersama. Sedikit sharing Bapak dan Ibu, jadi saya mengundang saudara dan saudari Bapak Ibu yang mempunyai anak atau cucu untuk sama-sama bergabung di ibadah remaja pemuda ini untuk bertumbuh bersama. Dan untuk bulan Oktober ini kami akan membahas tentang denial. Jadi mari saudara-saudari kita sama-sama bergabung di ibadah remaja pemuda untuk sama-sama belajar untuk tidak denial dengan pikiran kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara semua, ada satu hal lagi yang mungkin kita perlu lihat kiri kanan depan belakangnya ya. Kalau saya dapat informasi tadi ada yang baru pertama kali hadir, saya nggak tahu apakah benar baru pertama atau bukan ya. Tapi paling tidak wajahnya wajah baru, mungkin di deretannya Cinike ada 2 orang yang kita lihat mungkin baru pertama kali hadir mungkin ya. Welcome ya, selamat datang di GKP Jatinegara, Tuhan Yesus berkati. Kita juga rindu untuk bisa ibadah bersama-sama dan juga ada satu lagi mungkin yang di belakang di deretannya depannya Ciuli kali ya, baju merah. Nah berdiri ya, thank you loh, aktif sekali ya. Selamat datang ya, Tuhan Yesus berkati dan kita rindu untuk undang ibadah bersama di GKP Jatinegara hari Minggu jam 10. Kita juga punya beberapa online baik itu pendalaman Alkitab di hari Rabu jam 7 via Zoom. Dan juga ada hari Jumat kita ada doa bersama jam 7 via Zoom. Dan juga kita ada komsel kalau mungkin kerja atau tinggal di daerah sekitaran timur. Boleh nanti bergabung. Tadi mungkin kontak nanti kalau pulang bisa dengan saudari Sandy Sintika ya, Sandy ya. Mungkin boleh ditanya kalau nggak keberatan dikasih nomor handphonenya, dikasih alamatnya mungkin ya. Jadi biasa bergabung bersama di GKP Jatinegara. Tuhan berkati. Bapak Ibu semua saya akan memimpin dalam doa persembahan pada hari ini. Silakan mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan dan juga untuk pelayan persembahan saya undang untuk bisa maju ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan setiap kami tidak kekurangan sesuatu yang baik. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Dan kami percaya penyertaan Tuhan sampai akhir hidup kami terus ada. Karena Engkau adalah Allah kami yang begitu baik dan begitu setia. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang Tuhan tabur buat setiap kami yang ada pada saat hari ini. Kami percaya dimanapun kami ada, kalau Engkau ada kami akan menjadi terang Tuhan. Karena orang akan melihat Engkau dalam hidup kami Tuhan. Dan biar setiap kami terus Tuhan ajar, terus Tuhan pimpin. Dan Tuhan Yesus kami tidak malu untuk mengungkapkan iman kami kepada Tuhan Yesus saja. Dan kami boleh terus kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Sebentar kami akan memberi, kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang memberi. Dan yang belum bisa memberi, Engkau juga memberkati setiap kami. Berkati setiap pelayan-Mu yang ambil bagian dalam persembahan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami akan memberi. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari katakan sungguh ku bangga. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Katakan sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan.
pujian ini. Katakan sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharap. Katakan kini ku persembahkan Tuhan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Katakan karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tahu ini menyenangkan hati. Sekali lagi katakan karena ku tahu Tuhan. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita mau akhiri ibadah ini dan kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapa kalau kami boleh ada pada hari ini mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Kami akan kembali kepada kegiatan dan aktivitas kami sehari-hari. Bapa, kiranya hikmat-Mu, roh yang Kau taruh di dalam kami, membimbing, mendidik, mengajar kami untuk senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan. Jauhkan dari kami hal-hal yang tidak berkenan, melainkan berkat kasih dan anugerah Allah boleh terus turun ke atas kami. Dan kami boleh menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami ada. Kami bisa memberkati negeri dan bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong negeri ini, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Kirim roh hikmat kepada pemimpin kami, Pak Jokowi, para menteri dan aparatur pemerintahan, badan legislatif dan yudikatif, untuk sama-sama menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Terima kasih Bapa, kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya berkat Allah, damai dan sukacita dari Tuhan. Lewat Yesus Kristus Tuhan kami. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Karena itu pergilah pulang, terimalah damai dan sukacita ini. Jadilah terang, jadilah berkat. Dimanapun kau ada, nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita akan akhiri ibadah kita Bapak Ibu Saudara semua, kita katakan shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Katakan seperti sungai yang mengalir. Seperti burung merpati. Haleluya. Damai surga. Katakan shalom. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Atas nama Bapa dan Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan sampai jumpa dalam